Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabar? Semuanya sehat kan? Nah, puji Tuhan ya, hari ini kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan segar. Dan hari ini Kakak Tina ditemani oleh Kak Natali. ya, Kak Natalia, dan musiknya diiringi oleh Kak Septo. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa Kak Natalia, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Kita juga mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semaraklah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Jika berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah jaga kami sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah membangunkan kami pada pagi hari dengan tubuh yang sehat dan segar. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah anak secara online Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengikuti dengan baik. Kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah anak ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik percayakan kalau kita mempunyai Tuhan Yesus yang hidup, ya. Kak Natali, percayakan kalau kita mempunyai Tuhan yang hidup? Sudah pasti, Nah. percaya sama Tuhan. Oh, adik-adik percaya semua ya. Nah, kita juga mau menyanyikan lagu Percaya Saja, Percaya Saja. Yuk. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya beri kita menang. Percaya saja,
Di mana-mana Tuhan itu ada. Apakah Cikatina percaya bahwa Tuhan itu ada saat ini? Percaya banget adik-adik, Tuhan kita ada di mana-mana. Oke, yuk adik-adik kita menyanyikan lagu Saya Ada Tuhanku. Ada. Ada Tuhan pun ada di mana-mana. Tuhan pun ada. Mengapa susah tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Kita nyanyi dengan semangat adik-adik. Ada Tuhan pun ada di mana-mana. Tuhan pun ada. Mengapa susah tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu Roh Kudus yang manis. Semuanya ya? Ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, adik-adik. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang Selamat pagi adik-adik. Jadi kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersama mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan bersama sungguh dapat menjadi pengingat bagi kami tentang bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kami, tentang bagaimana Tuhan berkarya di dalamnya. Dan biarlah kami juga ditolong untuk bisa merespons kasih dan anugerah keselamatan itu dengan baik. Kami siap untuk sama-sama belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-31 ya. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku.
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kebangkitan Yesus adalah berita yang unbelievable. Tidak hanya mengagetkan, mencengangkan, tetapi di saat yang bersamaan juga menjadi sesuatu yang sulit sekali dipercaya dan diterima, bahkan oleh para murid yang mengenal dan tinggal bersama dengan Yesus sendiri. Oleh karena itu, adik-adik, ketika Yesus bangkit, penting bagi Yesus untuk menyatakan dirinya, untuk menyapa para murid yang sedang berada dalam ketakutan di ruang-ruang tersembunyi. Kita akan saksikan video berikut ini. Cerita Alkitab, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Adik-adik, berita tentang kebangkitan Yesus tidak bisa dilepaskan dari misi yang ia kerjakan di tengah dunia. Oleh karena itu, melalui setiap karya, perbuatan, dan pengajaran yang dilakukannya, Yesus memberitakan tentang Allah yang begitu mengasihi manusia, tentang karya keselamatan yang Allah kerjakan dalam hidup mereka, dan bahwa Allah berkuasa bahkan atas maut. Tetapi ada banyak sekali yang tidak menyukai Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Yesus dihukum dan ia mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi kematian tidak menjadi akhir dari misi dan karya Yesus. Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan ia menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Ia menampakkan diri kepada para murid perempuan dan meminta mereka untuk menyebarkan berita tentang kebangkitannya, bahwa Allah hidup. Dan mereka bersuka cita sehingga mereka memberitakan tentang kebangkitannya. Yesus sudah bangkit, Yesus bangkit. Dan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagimu, dan inilah bekas luka yang aku miliki. Tetapi Thomas tidak ada bersama dengan mereka ketika Yesus menampakkan diri, sehingga para murid cepat-cepat menyampaikan berita itu kepada Thomas. Yesus sudah bangkit. Tetapi Thomas tidak percaya. Aku tidak akan percaya kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke bekas tangan dan lambungnya. Dan Thomas pergi dengan sedih, adik-adik. Tetapi ketika Thomas sedang berkumpul bersama dengan para murid yang saat itu berada dalam ruangan yang terkunci, tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yesus menunjukkan kepada Thomas tentang bekas luka dan mengizinkan Thomas untuk memegang bekas luka itu. Yesus meminta Thomas untuk jangan lagi tidak percaya. Percayalah kepadaku, karena aku adalah Allah yang hidup. Dan Thomas menyadari bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Guru yang begitu dikasihinya. Yesus mengatakan, berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, Yesus paham betul kalau ketakutan, kesedihan yang dialami para murid itu disebabkan karena mereka takut menjadi sasaran berikutnya setelah Yesus. Mereka takut kalau apa yang menimpa Yesus maka akan menimpa diri mereka. Sehingga mereka memutuskan untuk bersembunyi dalam ruang-ruang yang kecil, adik-adik, supaya mereka tidak ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Yesus memahami bahwa ketakutan dan kesedihan yang dihadapi para murid membuat mereka tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Yesus memahami bahwa ketakutan dan kesedihan yang begitu besar membuat mereka tidak bisa mengingat apa yang sudah pernah Tuhan katakan sebelum kematiannya. Sebelum kematiannya, kalau adik-adik ingat, Yesus pernah mempersiapkan para murid. Yesus mempersiapkan dirinya
dan mempersiapkan para murid agar ketika itu terjadi, para murid bisa memahami dengan jelas. Tapi ternyata mereka tidak bisa memahaminya dengan baik. Oleh karena itu Yesus datang menampakkan diri kepada para murid, semuanya penting bagi Yesus. Sehingga sekalipun hanya tertinggal Thomas, satu orang, Yesus tetap menghampiri Thomas. Dan para murid yang lain untuk apa adik-adik? Untuk meneguhkan iman mereka di dalam Tuhan. Yesus tidak mau membiarkan para murid terkungkung atau terkurung dalam kesedihan dan ketakutan. Yesus mau mereka melihat bagaimana sebenarnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana karya keselamatan itu dinyatakan. Dan bagaimana para murid memiliki peranan yang penting dalam karya keselamatan yang juga sedang Allah kerjakan di tengah dunia. Oleh karena itu adik-adik, ketika Thomas mengatakan, aku gak akan percaya kalau belum mencucukkan tanganku ke bekas luka Yesus dan ke lambungnya, sebenarnya itu menjadi respons yang wajar ketika dia menerima berita yang mengagetkan. Thomas ini luar biasa loh adik-adik. Kenapa? Karena Thomas gak asal percaya. Ya, Thomas nggak asal percaya apa kata orang, enggak, tetapi Thomas mau menguji sehingga kalaupun ia percaya bukan karena kata orang lain, tetapi ia percaya karena mengalami sendiri. Ia percaya karena melihat sendiri. Dan dalam keterbatasan itu, Tuhan datang menyapa Thomas. Tuhan tahu yang Thomas butuhkan. Tuhan tahu bahwa Thomas membutuhkan peneguhan langsung darinya. Maka ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu, itu menolong para murid dan juga Thomas yang sedang berada dalam ketakutan, ditenangkan oleh kehadiran Yesus. Yesus mengatakan bahwa Thomas percaya karena ia melihat. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kenapa adik-adik Yesus mengatakan seperti itu? Karena tidak sedikit orang untuk percaya menuntut bukti. Ya, mana buktinya? Kalau enggak, saya nggak mau percaya, dan seterusnya. Padahal adik-adik, bukti atau karya Tuhan yang sudah dinyatakan itu nggak cuma sedikit tapi banyak. Ya, ketika kita hidup pada zaman sekarang, kita tidak menjumpai Yesus secara fisik seperti para murid. Oleh karena itu berbahagialah mereka yang tidak melihat Yesus secara fisik namun tetap percaya untuk apa yang ia sudah kerjakan dan lakukan. Karena apa? Yesus itu sudah banyak menyatakan kebaikannya di dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah bukti yang nyata. Ketika kita bangun, hidup, menjalani aktivitas, penyertaan Tuhan juga merupakan bukti. Nafas kehidupan kita adalah bukti. Semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, keberadaan diri kita adalah bukti dari kebesaran dan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mau kita melihat itu secara jelas sebagai bentuk penyataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar apa dari kisah penampakan Yesus kepada murid-muridnya dan juga Thomas secara khusus? Kita melihat adik-adik bahwa terkadang ketika kita dikuasai oleh ketakutan dan kesedihan, kita seringkali tidak bisa memahami nih, ya. Karena saking takutnya, saking sedihnya, jadi kita nggak bisa, ini ada apa sih gitu ya. Apa yang harus aku lakukan? Kadang kita menjadi bingung dan tidak bisa mengerti kalau kita dikuasai ketakutan dan kesedihan. Oleh karena itu, kalau kita menghadapi permasalahan yang membuat kita sedih, takut, kecewa, maka jangan biarkan kesedihan, ketakutan, kekecewaan, permasalahan itu menguasai kita. Ya, datang sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk dapat mengerti aku harus apa. Apa yang mau
Tuhan itu saya lakukan dalam kehidupan saya, Tuhan maunya apa sih, begitu ya. Saya harus seperti apa yang harus kulakukan, kepada siapa aku harus minta tolong, dan seterusnya. Jangan sampai ketakutan dan kesedihan membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Ingat satu hal, bahwa kalau Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini, maka pada masa mendatang pun dalam situasi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan sekalipun, maka penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Itu yang harus kita ingat. Ya, jadi jangan kehilangan semangat, jangan kehilangan kegembiraan hanya karena memiliki permasalahan di dalam hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari permasalahan kita. Dan yang kedua, adik-adik, dari penampakan Yesus kepada Thomas, kita melihat bahwa setiap murid-murid Yesus, kita anak-anaknya adalah orang-orang yang penting. Yesus tidak akan membiarkan kita sendiri dalam kebingungan kita. Oleh karena itu, jangan segan-segan untuk berdoa dan minta tolong kepada Tuhan. Karena Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang sama, yang juga memimpin langkah kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini ayat hafalan kita terambil dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Ya, Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kiranya kita ditolong untuk bisa menghayati kebangkitan Tuhan di dalam keseharian kita. Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik dari diri kita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah adik-adik boleh menyiapkan persembahannya, dan nanti jika waktunya nanti adik-adik boleh menitipkan kepada orang tua kalian untuk diberikan kepada gereja. Terima kasih adik-adik. Silakan kita siapkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan lagu "Ku Beri Persembahan". Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Engkau bangkit bagi kami. Hari ini Bapa, kami mempersembahkan apa yang ada pada kami, dan biarlah itu boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan Dialah sobat kita, sahabat kita adik-adik, yang ada di mana-mana waktu kita susah, waktu kita senang. Ada satu sobat kita yang setia, yaitu adalah Yesus. Yuk, kita mau nyanyi lagu "Ada Satu Sobatku Yang Setia". Waktu
anak online hari ini, nah, kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Semuanya sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami untuk mengikuti ibadah anak secara online hari ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, Engkau juga akan berikan kesehatan, kekuatan untuk kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah anak di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Oke adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Namun jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dua lagi apa Kak Tina? Menghindari kerumunan. Nah, satu lagi, mengurangi mobilitas. Nah, Ya. jadi adik-adik kita tetap melakukan protokol kesehatan. Kalau tidak perlu, Kak Natalia, nggak usah kemana-mana. Iya, Ya, kita di rumah saja. Stay at home. Oke. Dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.